Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum, yaitu Bapak Abdul Fattah, Magister Pendidikan Islam. Yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, yang terkhususnya yaitu kepada mahasiswa-mahasiswi kelas PAI 6B. Saya Ajah Hidayatullah, mahasiswa Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan materi kurikulum. Di sini di mata kuliah telah kurikulum, saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum merdeka. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka di sini dapat diartikan bahwasanya kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Jadi dalam kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu tidak hanya satu macam, tapi pembelajarannya itu beragam. Di sini dalam kurikulum merdeka ini pembelajarannya mempunyai model-model yang variatif, mempunyai ragam pembelajaran. Nah, di mana nanti di dalam kurikulum merdeka ini konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu. Jadi dalam pembelajaran melalui kurikulum merdeka ini nanti peserta didik itu mempunyai cukup waktu untuk mendalami konsep dan juga menguatkan kompetensi melalui pembelajaran konten. Jadi nanti banyak konten-konten gitu loh. Jadi dalam mempelajari kurikulum mereka ini nanti banyak konten-konten pembelajaran, yaitu yang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami dan juga memahami serta menguatkan konsep dan juga kompetensi. Kemudian kurikulum merdeka selain itu juga mempunyai sisi lain, di mana di sisi lain guru juga memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya. Jadi guru itu tidak terpaku pada satu atau beberapa batasan, tetapi guru itu memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajarnya, sehingga nanti pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan juga minat peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu dapat menyesuaikan, peserta didik dapat mencapai apa yang mereka minat gitu, karena gurunya itu nanti guru dapat menyesuaikan apa yang diinginkan dan juga apa yang sesuai dengan minat dari peserta didik. Nanti pembelajaran juga dapat disesuaikan sesuai dengan minat dan juga keinginan ataupun ya yang sesuai dengan lingkungan peserta didik. Karena kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik, agar nantinya pembelajaran itu tetap memiliki kualitas yang tinggi, dapat belajar dengan efektif dan juga secara efisien. Kemudian selain dari pengertian itu, kita masuk pada karakteristik kurikulum merdeka. Di sini di dalam kurikulum merdeka mempunyai karakteristik ya. Di antaranya yaitu ada 3 karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Itu karakteristik kurikulum merdeka. Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Kemudian ada 3 pilihan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, diantaranya yaitu 1. Mandiri belajar, 2. Mandiri berubah, dan 3. Mandiri berbagi.
Kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai diimplementasikan ataupun diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2022 silam. Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Itu kurikulum Merdeka sudah diterapkan oleh pemerintah sejak tahun 2022 dengan tujuan seperti yang telah saya sampaikan barusan. Adapun tujuan kurikulum Merdeka secara lebih terperincinya selain yang barusan saya sebutkan, diantaranya yaitu untuk memberi keefektivitasan kurikulum dalam kondisi khusus, yang dimana nanti semakin menguatkan pentingnya perubahan perancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Kemudian tujuan kurikulum Merdeka selanjutnya yaitu untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran. Jadi untuk mendukung visi pendidikan yang ada di Indonesia dan juga sebagai bagian dari upaya memulihkan pembelajaran agar pembelajaran lebih efektif, agar pembelajaran lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, terutama lebih baik daripada masa pandemi kemarin ya. Maka di sini diterapkan kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini juga merupakan langkah terobosan. Langkah terobosan untuk membantu guru dalam mencapai pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang berkualitas, dan juga membantu kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga keunggulan-keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Di antara keunggulan-keunggulan kurikulum Merdeka Belajar, diantaranya yaitu yang pertama, kurikulum Merdeka Belajar lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum mereka lebih berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru, serta menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka lebih merdeka. Dan yang ketiga, kurikulum Merdeka mempunyai keunggulan yaitu lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya, sehingga dapat mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil belajar Pancasila. Itu diantaranya keunggulan kurikulum Merdeka Belajar dan juga lainnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya mengenai kurikulum Merdeka Belajar, mengenai pengertian, tujuan, pilihan, keunggulan, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian.